Pembebasan kredit guna bakti. Nah, ini sangat menarik ya judulnya. Pembebasan kredit guna bakti Bank BJB KCP IPDN. Yang akan disampaikan oleh Adinda Rika dan Adinda Maya Leviana. Yang bagian bukan kepada ibu untuk penampilan berikutnya dari Bank BJB KCP IPDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, serta kita dapat menghadiri acara sidang prakterin dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan dengan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Pertaka 1 Sumedang ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Penguji dan prakterin serta orang tua wali yang kami cintai. Perkenalkan, nama saya Maya Leviana dan rekan saya di Kabupaten Gambir. Di sini kami akan melaporkan hasil prakterin kami selama 3 bulan di Bank BJB KCP IPDN dengan judul laporan pemberkasan kredit guna bakti Bank BJB KCP IPDN yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan latar belakang dari praktik kerja industri. Latar belakang dari praktik kerja industri yaitu untuk melatih dan memberikan pengajaran kepada siswa dan siswi dalam dunia industri atau dunia usaha yang terapkan terkait keahlian. Dalam kegiatan praktik kerja industri, siswa dan siswi diminta untuk menjalankan kegiatan di dalam suatu instansi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Adapun juga tujuan dari praktik kerja industri yaitu 1. Melatih siswa dan siswi agar lebih bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang banyak. 2. Menerapkan atau membandingkan teori dan pengetahuan yang telah diterima dalam pembelajaran atau praktikum dengan situasi nyata di dalam praktek. 3. Menambah dan mengembangkan ilmu dasar pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dan siswi. Adapun juga memenuhi masalah yaitu 1. Pengertian kredit, 2. Macam-macam jenis kredit, 3. Persyaratan pengajuan pemberian kredit. Next, pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau merupakan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Tujuan kredit mencari keuntungan untuk memperoleh hasil dari pemberian pinjaman, dan juga kredit membantu nasabah yang memerlukan
dan bunga 0% tanpa agunan bebas dari biaya provisi. Yang kedua adalah kredit ASN dan PNS dibagi beberapa kredit. Yang pertama ada kredit guna bakti yang biasa kita sebut KGB. Pembiayaannya diberikan oleh perusahaan tempat debitur pekerja yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank BJB, di mana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur yang digunakan untuk keperluan pengguna. Yang kedua ada kredit guna bakti ekstra pola 1, jangka pinjamannya 10 tahun dan pola 2 pinjamannya 5 tahun. Fasilitas ini diberikan oleh Bank BJB yang sudah disalurkan ataupun belum atau disebut payroll dan non payroll, dengan sumber pengembaliannya berasal dari tunjangan yang telah ataupun belum disalurkan melalui Bank BJB. Yang ketiga adalah KGB tunjangan profesi guru yang fasilitas yang diberikan kepada guru ASN dengan sumber pengembalian berasal dari tunjangan profesi guru yang telah disalurkan ataupun payroll dengan saldo maksimal 200 juta. Next. Yang keempat adalah kredit pragbakti atau KPP. Kredit ini diberikan kepada debitur dengan status pensiun sendiri atau pensiun janda dan merah. Yang pensiun bulanannya telah disalurkan melalui Bank BJB atau kantor keuangan lain. Sumber pengembaliannya berasal dari pensiun bulanan debitur. Yang kelima ada kredit prampurna bakti atau KPPB yang diberikan untuk debitur yang tertanam tetap akan memasuki usia pensiun dengan jangka waktu kredit dapat melewati usia pensiun. Di kredit prampurna bakti ada beberapa kredit lagi. Yang pertama ada KPPB Plus, yaitu jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun, dan KPPB manfaat ganda jatuh tempo kredit 36 bulan atau sekitar 3 tahun, dan debitur tidak melakukan angsuran tiap bulannya karena sumber pengembalian berasal dari THT atau tabungan hari tua. Yang ketiga adalah KPP Grace Period atau kriteria pekerjaan debitur PNS daerah ataupun pusat. Penyelesaian pensiunnya melalui PPT STEM. Jangka waktu pinjaman maksimal 20 tahun dan tidak melebihi batas usia 75 tahun pada saat jatuh tempo. Dan maksimal bekerja sebagai PNS lebih dari 10 tahun sejak dipekerjakan sampai dengan batas usia pensiun. Di sini ada persyaratan pengajuan kredit. Yang pertama di mikro, yang pasti ada identitas dokumen debitur. Yang pertama ada fotokopi KTP suami dan istri yang masih berlaku. Yang kedua ada NPWP, fotokopi kakak akta nikah ataupun surat cerai, dan surat kematian atau perorangan. Yang keempat ada fotokopi KTP pengurus badan usaha. Yang kelima fotokopi KTP pemilik bangunan. Keenam ada akta pendirian badan usaha dan perubahan. Dan tujuh ada SK Menhub dan HMRI beserta pembahasannya. Dan 8 ada NPWP atas nama badan usaha. Terus ada kredit ASN dan PNS. Di sini ada persyaratan untuk Bank BJB KGB. Yang pertama ada fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku suami ataupun istri. Yang kedua fotokopi NPWP pribadi. Yang ketiga ada rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir. Yang keempat ada slip atau buku besar gaji. Yang kelima ada slip SK pegawai dan SK digital. Dan yang kelima ada BJB kredit guna bakti atau KGB tunjangan profesi guru. Yang ketiga ada BJB kredit prampurna bakti KPB. Yang pertama adalah kopi KTP pemohon yang masih berlaku. Yang kedua kopi NPWP pribadi. Yang ketiga rekening koran. Yang keempat asli buku besar gaji. Dan 5 asli SK pegawai. Yang keempat ada BJB kredit prampurna bakti atau KPPB. Yang pertama kopi KTP pemohonan pasangan. Yang kedua kopi kartu keluarga atau akta nikah. Yang ketiga kopi pegawai. Yang keempat kopi buku tabungan. Yang kelima kopi kartu identitas pensiun atau KARI. Yang keenam pas foto 3x4. Yang ketujuh asli surat keputusan kepegawaian atau disebut SK. Yang kedelapan keputusan pengangkatan calon pegawai. Yang 9 surat pengangkatan pegawai. 10 surat keputusan kepegawaian atau kepengangkatan terakhir. Di sini ada dokumentasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
rekening baru untuk calon peraja selama 2 hari dengan jumlah calon peraja 1.600. Dan foto yang ketiga, kami mengambil foto ini, foto terakhir kami terakhir PKS. Cukup. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, baik ya. Mungkin pertanyaan pertama dari Ibu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparannya mungkin cukup jelas, tapi dari laporannya di bagian bab 1 ya, rumusan masalah. Yang namanya masalah itu pasti ada yang isinya pertanyaan semua ya. Tapi di situ tidak ada pertanyaannya di rumusan masalah. Itu cuma pernyataannya saja. Kalau pertanyaan pasti ada tanda bacanya, betul? Nah itu tidak ada kan? Ya, oke. Terus direvisi ya nanti. Jadi nanti yang poin pertamanya apa pengertian dari kredit. Terus yang keduanya apa macam-macam kredit. Yang ketiga, yang keempat, kalian kan bahasnya apa ini? Proses pembekasan kredit guna bakti. Nah, harusnya dijelaskan juga guna bakti itu apa di rumusan masalah yang dituangkan, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kredit guna bakti? Bagaimana proses pembekasan kredit guna bakti? Di sini tidak sama sekali dibahas, ya, tidak sama sekali dicantumkan di rumusan masalahnya. Ya, sementara judulnya itu rumusan masalahnya tidak ada. Nanti pembahasannya apa? Ya, oke. Yang mau ibu tanyakan itu kredit guna bakti itu diperuntukkan untuk ASN sajakah atau masyarakat biasa pun bisa atau tidak? Ya. Terus kan di sini juga ada kredit khusus ASN dan PNS. Beda nggak sih antara ASN sama PNS itu? Ya, mungkin dari ibu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita kan PKN di Bank BJB KCPI-PDN. Kita kan PKN di Bank BJB KCPI-PDN. Nah, jadi di sana itu khusus untuk yang IPDN aja. Berarti yang di IPDN tidak bisa transaksi di situ. Ada di bank sama di Jatinangor. Oh, berarti itu khusus yang IPDN saja. Yang pajak. Oke. Jadi yang mengajukan kredit guna apa tadi? Guna bakti itu khusus Pajak saja. Yang lainnya paling ke Jatinangor ke cabang. cabang yang lainnya. Oke. Terus bedanya antara ASN dengan PNS itu? Perbedaan dari ASN dan PNS paling dari maksimal pinjaman dan jatuh tempo. Maksimal dan jatuh temponya lebih lama dan lebih besar yang ASN atau PNS ya? ASN. ASN yang lebih besar dan lebih lama jatuh tempo. Ya. Betul. Oke. Kalau mau betul seperti itu, baik, terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan sama Bu Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin yang mau ibu klarifikasi dulu terlebih dahulu. Melanjutkan yang berupa ya. Tadi kalau yang berupa kasih motif, kalau nanti diperbaiki ya. Kemudian ibu mau kasih notif juga catatan buat kalian.
kesimpulan itu jangan berupa poin ya, karena kesimpulan itu adalah cerita. Kalau cerita itu nggak usah pakai poin. Kesimpulan 4.1 kesimpulan 4.1.1 kredit bla 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 bla, nggak usah. Jadi kesimpulan itu adalah narasi berupa cerita. Jadi nantinya 4.1 kesimpulan langsung alinea pertama, kredit adalah bla 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 bla. Kemudian alinea kedua namanya jenis-jenis kredit ya. Yang alinea kedua itu tentang macam-macam kredit di Bank BJB KCPI PDN adalah berupa bla 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 bla. Alinea ketiga, jenis-jenis kredit khusus ASN dan PNS yaitu berupa bla 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 bla. Kemudian yang alinea keempat, persyaratan pengajuan pemberian kredit itu apa saja gitu ya. Sedangkan di rumusan masalah yang tentang persyaratan pengajuan pemberian kredit itu tidak ada. Ya, jadi tolong diperbaiki lagi. Kemudian yang mau ibu tanyakan ya, ini mengenai BJB, karena kalian PKL-nya di BJB otomatis kalian harus mengenal tentang BJB itu sendiri. Seperti yang kita tahu, BJB itu adalah Bank Jabar Banten, berarti itu adalah perusahaan gabungan Provinsi Jawa Barat dan juga Banten. Kalau dulu kan Bantennya itu masih Jawa Barat, kan kita udah bisa, jadi akhirnya kita merger Jabar dan Banten. Nah, yang ibu mau tanyakan nih, nggak usah jauh-jauh satu provinsi deh, kita satu kabupaten aja. Bank BJB punya kantor cabang pembantu berapa di Sumedang? Ada berapa? Kurang lebih ada 10. Ada 10, yakin? Dan di mana aja tuh? Bank BJB KTP Jatinangor, terus yang Bank BJB Cimanggu, Bank BJB KTP PDN, Bank BJB Unpad, Bank BJB Tanjung Sari, Bank BJB Cimalaka. Yang tidak tahu cuma segitu. Yang segitu. Enggak itu dulu sebelum kalian mengisi profil tentang perusahaan, saya riset dulu berapa jumlah di Sumedang? Ya, oke, nanti jadi PR ya. Jadi kalian PKL selama 3 bulan, maka kalian juga harus tahu tentang perusahaan itu sendiri ya. Nanti kalian google aja berapa jumlahnya. Oke, selanjutnya pertanyaannya itu adalah kalian kan judulnya itu proses pemberkasan kredit guna bakti Bank BJB KCPI PDN. Nah, ibu nyari-nyari pertama di rumusan masalah ibu nggak nemu, kedua di Bank BJB juga ibu nggak nemu, apalagi di kesimpulan nggak ada. Nah, poin yang ibu mau tanyakan adalah kalian mengambil judul ini proses pemberkasan. Nah, apa itu proses pemberkasan? Judulnya proses pemberkasan ya, jadi harus tahu proses pemberkasan itu apa. Proses pemberkasan itu karena kita yang melakukan pemberkasan setiap dan itu kredit yang akan menginjak dana di Bank BJB KCPI PDN. Jadi apa itu proses pemberkasan?
proses pemberkasan itu proses untuk melakukan verifikasi untuk kita menginput datanya dari calon debitur. Hanya itu aja atau ada langkah-langkah yang lain? Ada langkah yang lain juga, kayak akad gitu. Jadi sebelum kita melakukan pengkreditan, calon debitur itu menyiapkan berkas-berkas terlebih dahulu. Lalu kita mengisi formulir. Setelah mengisi formulir dan lengkap, kita melakukan, bukan kita, admin yang melakukan slik atau proses OJK untuk melihat riwayat kredit debitur. Lalu setelah itu mungkin AO melakukan akad bersama debitur dan pasangan. Setelah itu baru kita bisa menyatakan bahwa debitur itu dapat pinjaman dari Bank BJB. Bagus ya kayak gitu. Jadi tadi kan kerjaan Maya sama Maya itu bisa seperti itu, misalkan juga bisa dijawab. Nah di laporan dulu kalau dituangkan ya, karena itu kan proses pemberkasan. Nah di sini juga tuangkan ya, soalnya udah bagus. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk ajuan pertanyaan dari promosi kedua, dan sekaligus juga ini adalah dari proses pelayanan pemberkasan kredit guna properti Bank BJB KJP BDN itu oleh dua orang, yaitu Ika dan Saudara. Sebelumnya orang tua dari Ika, mohon maaf, hadir Bapak, alhamdulillah. Orang tua dari Maya Levia, Ibu juga hadir, menyempatkan hadir, terima kasih bagi Ibu, alhamdulillah untuk presentasinya cukup lancar ya. Dan juga di rumah mungkin sedikit pendiam tadi yang tadi juga saya jelaskan, mau tidak mampu untuk sidang praktek harus berani speak up dan berbicara dan berani bertanggung jawab atas apa-apa dari hasil praktek selama bulan ini. Kita tepuk tangan kepada Ibu atas hasil presentasi dan diterima dan Maya Levia. Silakan duduk presentasi. Baik, dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Semoga kegiatan PKL terus diadakan agar pengetahuan siswa dapat diperluas. Ilmu baru bisa didapat bukan hanya dalam waktu sekolah saja. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sekian, semoga yang dapat disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.